Matahari baru saja terbit dan sinarnya masuk ke kamar membangunkan sang ratu dari tidurnya. Ia segera bangun dan menghampiri salah satu cermin yang terpasang di dinding kamarnya. Sang ratu tersenyum melihat bayangannya sendiri. Ia lalu duduk di atas tempat tidurnya. Ia mengambil sebuah cermin kecil berganggang yang terletak di atas sebuah meja. Ia memandangi bayangan dirinya sambil tersenyum. Tanpa sengaja, sang ratu menjatuhkan cermin yang dipegangnya dan cermin itu pecah. Sang ratu kaget dan marah. Pelayan, cepat ke sini. Ada apa, Ratu? Kau lihat, satu cermin milikku pecah. Kalian harus segera mencari penggantinya. Kemana kami harus mencarinya, Ratu? Aku tak mau tahu. Cepat kalian cari lagi cermin untukku. Pelayan itu lalu segera pergi ke pasar kota. Pelayan berjalan menuju toko tempat sang ratu biasa membeli cermin. Di sana, ia segera menghampiri seorang penjual cermin yang juga pemilik toko. Kami sedang mencari sebuah cermin untuk sang ratu. Dapatkah kau membantuku? Sebuah cermin? Bukankah sang ratu telah memiliki banyak cermin? Tapi sekarang, sebuah cerminnya pecah dan sang ratu ingin mendapatkan penggantinya. Oh maaf, sejak dibeli oleh ratu, cermin di sini sudah habis. Jadi, di mana lagi kami bisa menemukan toko yang menjual cermin? Entahlah, aku pun sedang kesusahan mencari persediaan cermin untuk dijual. Pelayan itu lalu keluar dari toko cermin. Wajahnya penuh kebingungan. Ketika sedang berjalan, tanpa sengaja melihat seorang nenek tua yang sedang duduk di bawah pohon. Di dekatnya bersandar sebuah cermin dengan bingkai kotak dari kayu. Pelayan menghampiri nenek tua itu. Apakah cermin itu akan kau jual? Benar, tapi sejak tadi tak juga ada orang yang mau membeli. Kau mundur, sang ratu akan membeli cerminmu. Tapi cermin itu bukan cermin biasa. Aku takut sang ratu tidak menyukainya. Cermin ya tetap cermin, apa bedanya? Si nenek tua lalu berjalan menuju istana. Setibanya di istana, pelayan tersebut segera mengantarkan si nenek tua ke hadapan ratu. Apakah cermin itu milikmu? Benar, Ratu. Tapi hamba ragu jika ratu menyukai cermin ini. Sang ratu menghampiri cermin milik nenek tua tersebut. Ia segera berkaca, tapi tiba-tiba mukanya berubah pucat pasi. Maaf, Ratu. Cermin itu memang bukan cermin biasa. Cermin itu dapat menunjukkan sisi buruk seseorang. Lalu, apa maksudnya cermin itu menunjukkan ada banyak ulat di wajahku? Ulat itu adalah lambang dari keserakahan ratu. Kau ingin bilang aku serakah? Hamba hanya mengingatkan, selama ini ratu sering membeli barang berlebih.
walaupun sebenarnya tidak begitu penting. Aku memang mempunyai banyak cermin. Apakah itu serakah? Hamba tahu, tanpa cermin pun ratu tetap terlihat cantik. Tapi jangan sampai itu membuat ratu lupa akan rakyat yang ratu pimpin. Kau benar, nenek tua. Aku telah melupakan tanggung jawabku. Apakah aku harus membuang semua cermin milikku? Lebih baik diberikan kepada rakyat saja, agar setiap kali mereka bercermin, mereka akan selalu teringat pada ratu mereka yang bijaksana. Lalu, apakah boleh aku meminta cermin milikmu ini? Untuk apa? Bukankah cermin ini dapat membuat ratu takut? Dengan cermin ini, aku berharap dapat memperbaiki sisi buruk di dalam hatiku. Si nenek tua tersenyum dan memberikan cerminnya pada sang ratu. Sejak saat itu, tak ada lagi 1000 cermin yang menghias istana sang ratu. Hanya ada satu cermin yang tersisa di istana, yaitu cermin penunjuk sifat buruk. Janganlah serakah saat membeli sesuatu, karena masih banyak orang yang membutuhkan barang yang sama.